Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabul karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzil minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dzalimin illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Alhamdulillah, dengan nikmat iman dan Islam sebagai nikmat yang terbesar yang memberikan kita bertenaga, menjadikan kita berenergi untuk terus bergairah dan bersemangat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih-lebih di bulan suci Ramadan, bulan suci penuh maghfirah, penuh ampunan, penuh rahmat, kasih sayang. Dan semoga amal ibadah kita di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mencurahkan segala daya dan upaya untuk menyampaikan risalah tauhid, ajaran Islam, iman kepada seluruh dunia, sampai kita kena ajaran itu, yaitu ajaran iman. Iman adalah sangat penting bagi kehidupan kita, sehingga kurikulum pertama Nabi di dalam mengajarkan umatnya yaitu tauhid atau iman. Lagi-lagi iman ini bagi kita adalah suatu energi terbesar, suatu tenaga yang sangat besar dan sangat kuat mendorong kita untuk banyak-banyak beramal kebajikan, beramal soleh di bulan suci Ramadan ini. Dan kita di bulan ini mesti lebih menambah gairah dan lebih semangat untuk kita beribadah, karena bulan-bulan spesial, bulan-bulan khusus tidak sama dengan bulan yang lain. Oleh karena itu, harapan daripada saya yang kedua kalinya, setelah kemarin saya sudah menyampaikan teori kita untuk bisa menempuh surga Allah, yaitu al-mujahadatu wal musabarah, yaitu kesungguh-sungguhan dan kesabaran. Tidak mungkin kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kita bersungguh-sungguh dan kita bersabar. Bersungguh-sungguh kita bangun malam, sholat tarawih, bersungguh-sungguh kita baca Quran, bersungguh-sungguh kita siang harinya, bersungguh-sungguh amal soleh yang lain. Lebih-lebih memasuki separuh daripada bulan Ramadan ini, orang mengatakan sudah mulai maju softnya, itu fenomena di luar pesantren. Di Islam tidak. Al-Islam itu stabil. Dari hari pertama sampai hari sekarang ini masuk ke hari ke-13, kita tetap konsis, tetap kita stabil, tidak dinamis. Kita berharap sampai nanti malam ke-18 juga kita diberi kekuatan yang lebih, sehingga kita lebih semangat dan bergairah untuk berpuasa, baca Quran, dan sampai kita sholat malam, sehingga kita di mana-mana berada kita mesti bersemangat karena dorongan-dorongan iman kita. Tadi saya sudah baca ayat sebagai materi di dalam kita berbincang-bincang, ngopi, ngolah pikiran kita malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya ulangi lagi. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan Al-Qur'an ini sebagai syifa,
sebagai penawar, sebagai penyejuk, sebagai pengobat gundah gulana hati yang kacau balau dengan Al-Quran ini. Maka kalau anak-anak adalah dalam hidupnya ada yang susah, ada yang gundah gulana, ada yang sedih, ada yang galau, ambillah Quran itu, berwudu, kemudian menghadap ke kiblat, ambil sejadah, baca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim sampai akhir. Fa insyaallah gundah gulana itu pasti dia akan hilang dengan cepat. Maka oleh karena itu fahamlah ini wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Yang kedua, Quran ini sebagai rahmat bagi orang beriman. Artinya adalah engkau mendekatkan diri kepada Allah dengan baca Quran. Kalau kau tidak tenang hidupnya, kalau kau selalu gundah gulana, kalau kau selalu berpikir yang fiktor, pikiran kotor, engkau berarti tidak punya rahmat. Rahmat itu artinya engkau mendekat kepada Allah. Dengan apa? Dengan baca Quran. Kemudian Allah juga mendekat kepada engkau. Kenapa? Karena engkau membaca firman-Nya. Jadi itu orang Islam tidak ada susah hidupnya, senang dan bahagia. Dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Sudah berapa juz yang diwajibkan untuk syarat kepulangan anak-anak? Itu penuhi, itu adalah tarbiyah. Jangan Anda main-main, jangan saudara main-main, tidak untuk main-main pengasuh, berbincang-bincang dalam waktu yang lama untuk memutuskan bahwa engkau syarat kepulangan itu membaca dan menghatam Quran berapa juz. Jangan menjadi munafik, jangan menjadi orang fasik. Masih ada waktu 5 hari, besok hari ke-13. Kejar itu target. Saya nggak mau Pak Ustadz kejar target, saya mau kejar ridhonya Allah. Latihan dulu gayamu, latihan dulu. Jangan bergaya melente, jangan bergaya dulu. Latihan dulu. Pintar-pintar banget kalau ngomong. Saya mau ridho aja Pak Ustadz, saya nggak mau pakai target. Di sini pondok pesantren, pondok latihan, pondok pendidikan. Tetapi bagi orang kafir, wala yazidud dzalimin illa khasara. Quran ini sebut nama Quran saja, apalagi dengar baca Quran saja, dengar ngaji saja, itu tidak mendapat dekat kepada Allah, tapi dia mendapat jauh dari Allah, jauh, dan rugi dia. Itu bagi orang kafir. Tapi kalau kita membaca Al-Quran ini, Masya Allah, itu adalah menambah dekat, dapat rahmat, dan hati bisa tenang. Ala bidzikri tatma'innul qulub. Ingat, dengan membaca Al-Quran ini ada hati bisa menjadi tenang. Karena afdhalu dzikri tilawatul Quran. Sebaik-baik zikir itu adalah tilawatul Quran. Maka di mana-mana anak-anak sesuai dengan pondok pesantren, namanya adalah pondok pesantren Dirasatul Ma'had Tahfidz wa Dirasatul Islamiyah. Pondok hafal Quran dan pondok belajar Islam. Jadilah Al-Quran dan pelajaran Islam di sini menjadi ketenangan bagi kalian, menjadi semangat hidup, semangat juga tidur. Minum kopi mas, minum kopi, mata nggak bisa diangkat ya. Wudu, kalau ngantuk tuh wudu. Ayo berangkat ya, masih lama ini, masih lama. Malu-malu orang Surabaya aja. Jadi kalau orang-orang zalim itu mendengar ngaji saja,
mengejar azan saja dan mendengar ajaran Islam ditegakkan dan khilafah Islamnya, oh dia tambah kepanasan, susah dia hidup. Tapi kalau kamu bicara itu mestinya kebahagiaan, ketenangan. Nah, oleh karena itu dari ayat ini, surah Al-Isra ini adalah bagi anak-anak, aktifkan dan jangan tidur malam kalau nggak ngantuk, baca Quran. Siang juga jangan tidur kalau nggak ngantuk, baca Quran. Tidak perlu kejar target saja, tapi melampaui target. Makanya Allahumma inni as'aluka syifa li amradina bitilawatil Quran fi Ramadan. Ya Allah, aku minta sehat kepada Engkau dengan tilawatul Quran di bulan suci Ramadan. Lailan wa naharan, siang dan malam. Bisa dong. Kenapa nggak bisa? Bagaimana caranya? Sehari hatamnya berapa? Sehari hatamnya 5 juz baru bisa obat ada. Itu sehari 1 lembar, bagaimana bisa ada obat? Nggak ada. Bisa Pak Ustaz 5 juz? Bisa melampaui. Duhur 1 juz, asar 1 juz, maghrib 1 juz, isya 1 juz, subuh 1 juz. Bukan bisa 10 juz. Baru bisa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Baru Al-Qur'an betul-betul menjadi obat. Di kamar-kamar, di rumah-rumah, di dapur-dapur, ibu dapur, dengarkan baca Quran. Handsetnya itu adalah jangan dangdutan. Ibu-ibu masak di dapur rumah juga begitu baca Quran, jangan yang lain. Karena itu adalah syifaun wa rahmatun. Ini yang ngomong bukan Pak Zakaria. Ini yang ngomong bukan seorang profesor, bukan seorang doktor, bukan seorang menteri dan jenderal. Bukan ada peraturan pemerintahnya. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin yang punya alam raya yang ngomong begitu. Anda harus percaya. Untuk apa percaya sama saya? Gak ada untungnya, gak ada guna. Oke, saya juga baca hadis tadi sebagai terakhir ya. Katanya lama, mau lama. Ya saya enggak lamakan. Ya saya tahu diri lah. Saya juga capek ya. Ngomong banyak capek. Hadis Nabi kita Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu yang mempelajari Al-Quran wa 'allamahu dan mengajarkannya. Kalau kamu hanya menghafal dan kalau kamu hanya menghafal tafsirnya dan riwayat dan mutunnya, tapi kalau kamu tidak mengajarnya, tidak dikatakan orang baik. Baik tapi untuk dirimu sendiri. Padahal kalau kamu belajar kemudian mengajarkan, itu baik untuk dirimu sendiri, juga baik untuk orang lain, masih masyarakat baik. Makanya anak-anak di pondok ini tamat dari Al-Islam dianjurkan banget untuk tugas setahun, tidak hanya setahun, mau berapa tahun, sampai seumur hidup. Dikasih pemanasan, warming up di waktu Ramadan, kelas terakhir ada safari Ramadan, berangkat. Itu demi latihan agar kita mendekat diri kepada pengurusan umat. Makanya saya menganjurkan kepada anak-anak kelas 5 itu kalau pulang itu nanti berani, yang punya musola dan punya masjid, ketemu dengan takbirnya, Pak saya jadi imam, boleh enggak? Sekali-sekali. Atau mau saya kultum Pak, boleh enggak? Sekali-sekali. Berani, jangan penakut. Penakut. Jangan tunggu dari pesantren memberi pengiriman surat. Kamu inisiatif, full inisiatif sendiri. Generasi-generasi yang tangguh, generasi yang unggul, dan generasi yang kerufuk, generasi yang keropok.
Menghafal, mempelajari, kemudian mengkajinya, kemudian terus menggali isi Al-Quran, kemudian yang terakhir kamu mengajarkannya kepada anakmu, anak familimu, keluargamu, dan anak dirimu di sekolah, di masjid, di kampung, di mana, ajarkan kepada mereka Al-Quran dengan harapan kalau semakin banyak orang yang mengajarkan Al-Quran di rumah-rumah Quran, di pondok-pondok Quran, di kampus-kampus, di kampung-kampung mengajarkan Al-Quran, fa insya Allah suatu saat negeri ini negeri yang dipenuhi dengan orang-orang yang pada penghafal Al-Quran. Dan kita berharap tahun berapa nanti presidennya negeri ini seorang presiden yang menghafal Al-Quran. Allahumma. Tapi kalau kamu malas gak bisa. Sudah ada yang menjadi penghafal Quran itu Gubernur NTB, di Sumatera sudah ada juga di Jawa Barat dia sering khatam Quran. Sekarang semakin muncul rumah-rumah Quran di sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah swasta. Sebelum mereka mulai sekolah di kampus-kampus, baca Quran 15 menit. Begitu hebatnya baca Quran. Apalagi di bulan suci Ramadan ini adalah syahrul Ramadan, kalimat belajar syahrul Quran, bulan Quran. Baca Quran, baca, mampu di bulan Ramadan, bulan suci Ramadan. Targetkan oleh dirinya sendiri, satu hari 5 juz. Bagaimana caranya Pak Ustaz? Ada caranya. Jangan banyak tidur, jangan banyak makan, jangan banyak cerita, jangan banyak ngobrol. Baca Quran 1 juz sebelum sholat, 1 juz setelah sholat. Bisa setengah jam sebelum sholat, setengah jam setelah sholat, 2 juz setiap 5 waktu. Sekitar 5 waktu bisa menjadi 10 juz. Pak Ustaz kan pengangguran, kalau kita ini kan enggak pengangguran, banyak kerjanya. Oke lah, kalau punya kerjaan silakan. Tapi saya berharap begitu supaya bisa kita sehat. Karena kalian demikian yang saya harapkan. Semoga pada waktu 5 hari ini lebih semangat, ya, lebih semangat berpuasa, semangat baca Quran, semangat qiyam Ramadan, dan yang lain semangat. Jangan sampai kita loyo. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.